Trigliserida adalah lemak dalam darah yang berfungsi sebagai sumber dan cadangan energi tubuh. Kadar trigliserida dipengaruhi oleh pola makan dan metabolisme, dan jika terlalu tinggi dapat berdampak buruk bagi kesehatan, terutama jantung dan pembuluh darah. Metode yang digunakan adalah uji enzimatik colorimetry endpoint menggunakan GPO-PAP. Hidrolisis trigliserida oleh enzim LPL menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Gliserol yang terbentuk mengalami fosforilasi dengan adanya ATP dan dikatalisis oleh enzim GK membentuk gliserol trifosfat dan ADP. Gliserol trifosfat dioksidasi oleh bantuan enzim GPO menjadi dihidrogen aseton fosfat dan H2O2. Hidrogen peroksida yang terjadi akan mengoksidasi amino antipirin dan klorofenol dengan bantuan enzim POD membentuk quinonimin yang berwarna merah muda. Alat dan bahan yang akan digunakan disiapkan terlebih dahulu, meliputi gelas beker, mikrotip, mikropipet, kit reagen, tabung reaksi dan rak tabung, tisu, dan label. Selanjutnya, prosedur flebotomi. Yang pertama, verifikasi identitas pasien, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Kemudian, pasien diminta menggulung lengan baju, lalu tourniquet dipasang dan pasien diminta menggenggam tangan untuk memudahkan palpasi vena. Setelah vena ditemukan, alat flebotomi dibuka dari kemasan dan jarum spuit dipasang serta dikencangkan. Selanjutnya, tourniquet dipasang dan area penusukan disterilkan menggunakan alkohol swab lalu dibiarkan kering. Kemudian lakukan penusukan pada vena dengan sudut kurang lebih 45 derajat. Lalu jika darah sudah terlihat pada indikator, selanjutnya tarik plunger dengan hati-hati. Setelah darah diperoleh sebanyak 3 mili, tourniquet dilepaskan. Selanjutnya jarum dicabut secara perlahan, lalu bekas tusukan ditekan menggunakan kapas hingga perdarahan berhenti. Kemudian darah dipindahkan ke dalam tabung vakuumtiner tutup merah. Setelah sampel darah didiamkan selama kurang lebih 30 menit atau hingga darah membeku sempurna, sampel darah disentrifuse dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Kemudian serum diambil secara hati-hati menggunakan pipet dan dipindahkan ke mikrotub untuk selanjutnya digunakan dalam pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya, sebelum digunakan, tabung reaksi dibersihkan dari sisa-sisa air. Masing-masing tabung diberi label blanko, standar, sampel 1 hingga 4. Reagen trigliserida dipipet sebanyak 1000 mikronliter. Kemudian ujung pipet dilap menggunakan tisu. Lalu reagen dimasukkan ke dalam masing-masing tabung, yaitu tabung blanko, tabung standar, dan tabung sampel. Kemudian sebanyak 10 mikronliter aquades ditambahkan ke dalam tabung blanko. Lalu larutan dihomogenkan dengan metode up and down menggunakan mikropipet. Tahap selanjutnya, larutan standar dipipet sebanyak 10 mikronliter ke dalam tabung standar. Kemudian larutan dihomogenkan dengan metode up and down. Selanjutnya diinkubasi selama 10 menit pada suhu ruang. Tahap selanjutnya, serum darah dipipet sebanyak 10 mikronliter dan dimasukkan ke dalam tabung sampel. Kemudian larutan dihomogenkan dengan metode up and down menggunakan mikropipet. Setelah itu, kemudian diinkubasi selama 10 menit pada suhu ruang. Selanjutnya, kuvet dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Larutan blanko yang sudah dibuat, kemudian dimasukkan ke dalam kuvet. Larutan standar yang sudah dibuat juga dimasukkan ke dalam kuvet. Dan larutan sampel yang sudah dibuat dimasukkan ke dalam kuvet. Panjang gelombang spektrofotometer disetting pada 500 nanometer, lalu diklik enter.
Kuvet dilap terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam spektro. Kemudian belangko dimasukkan pada kode B, standar pada kode 1, dan sampel pada kode 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, tombol B ditekan untuk mengukur absorbansi belangko. Jika absorbansi belum 0, maka ditekan measure blank. Selanjutnya, tombol 1 ditekan untuk menilai absorbansi standar. Dilanjutkan dengan menekan tombol 2 untuk menilai absorbansi sampel 1. Tombol 3 ditekan untuk menilai absorbansi sampel 2. Selanjutnya, tombol 4 ditekan untuk menilai absorbansi sampel 3. Dan yang terakhir, ditekan tombol 5 untuk menilai absorbansi sampel 4. Seluruh hasil pengukuran absorbansi dicatat. Nilai absorbansi yang diperoleh selanjutnya dihitung menggunakan rumus trigliserida. Rumus trigliserida yaitu absorbansi sampel dibagi absorbansi standar dan dikali konsentrasi standar. Konsentrasi standar adalah 200 mg per desiliter. Berikut adalah interpretasi hasil dari trigliserida. Berdasarkan pengukuran dan perhitungan tersebut, diperoleh kadar trigliserida sebagai berikut. Seluruh sampel menunjukkan kadar trigliserida dalam rentang normal, yaitu di bawah 150 mg per desiliter, yang menandakan tidak ada gangguan metabolisme lemak. Nilai antar sampel yang relatif berdekatan juga menunjukkan bahwa hasil pengukuran memiliki presisi yang cukup baik.